Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perusahaan yang kami ambil yaitu PT Kimia Farma Tbk dengan beranggotakan Natasha Widiawati dengan NPM 208102000, M. Rismamu Amal Fatan dengan NPM 208102227, Devi Manatika Asti dengan NPM 208102228. Untuk set selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 1, yaitu Mbak Natasha Widiawati. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Dari company profit dari PT Kimia Farma Tbk. Produk dari PT Kimia Farma Tbk adalah jasa dan produk layanan kesehatan terintegrasi pada bidang-bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan. Jasa yang ditawarkan antara lain apotek, klinik kesehatan, dan laboratorium klinik diagnostik. Pendiri dari PT Kimia Farma Tbk adalah pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Pemilik yaitu PT Bio Farma Persero. Latar belakang dari PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalen Dental Redcap Co. Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU strip 001-17895-AH-01-02 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU strip AH.01-03-0115053 pada tanggal 28 Februari serta tertuang dalam akta risalah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 September 2019. Terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk efektif per tanggal 28 Februari 2020. Didirikan pada tanggal 6 Agustus 1971 sekitar 51 tahun yang lalu dan bertempat di Indonesia. Berikut adalah rincian gaji karyawan yang sudah tertera di sini, bisa dilihat. Oke, slide selanjutnya. Visi, misi, dan core value PT Kimia. Visi, misi. Mohon maaf, Mas. Itu slide-nya bisa diganti. Visi, misi, dan core value PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama adalah visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua yaitu mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence di tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Baik, untuk slide selanjutnya dilanjutkan Mbak Natasha. Baik, untuk yang ketiga yaitu core value, penerapan nilai-nilai utama sumber daya manusia, yaitu akhlak atau amanah, kompeten, humoris, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang dijadikan sebagai identitas dan bakat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Baik, untuk slide selanjutnya akan saya bacakan. BMC, Business Model Canvas. PT Kimia Farma, itu value proposition. 1. Terdapat layanan jasa pengantaran produk obat dan personal beauty care daily need digital yang aman dan berkualitas hingga diterima oleh pengguna. Yang kedua, pelayanan yang diberikan pegawai kepada pelanggan dengan sempurna atau sesuai SOP. Yang ketiga, terdapat program telemedis untuk pasien COVID-19 berkonsultasi dengan dokter hingga menebus obat secara gratis. Dan yang keempat, terdapat laboratorium yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan one-stop service yang berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu customer relationship. Lewat program kontak center Apotik Kimia Farma dapat berkomunikasi dengan pasien. Ada program kontak center menjadikan konsumen mudah untuk berkonsultasi dengan apoteker dan memberikan informasi obat dan edukasi kesehatan secara personal. Baik, untuk selanjutnya key partner. Key partner dari Kimia Farma yaitu ada 4. Yang pertama, penyediaan suplai obat dan bahan baku. Yang kedua, apotek. Yang ketiga, promotor. Dan yang keempat, perusahaan jasa. Untuk aktivitas itu ada 6. Yang pertama, jasa pengantaran obat. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Yang ketiga, jasa pengobatan gratis. Yang keempat, merancang dan menyediakan berbagai inovasi produk dan fasilitas pemeriksaan medis. Yang kelima, terdapat cakupan yang sangat luas dalam menyediakan dan menjual produk serta jasa. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, membangun lokasi outlet yang strategis. Lanjut, Mas. Selanjutnya, care resort. Itu ada 4. Yang pertama, fasilitas memadai dan bersih. Yang kedua, obat-obatan lengkap dan sesuai standar. Yang ketiga, apoteker selalu ada dan ramah. Dan yang keempat, pengelolaan data pasien yang terstruktur. Untuk customer segment dari Kimia Farma itu umum atau seluruh masyarakat bisa menikmati dan klinik vaksinasi. Lanjut, Mas. Channel dari Kimia Farma itu ada 3. Yang pertama, Kimia Farma website, yang kedua offline store, yang ketiga tenaga kerja. Untuk cost structure dari Kimia Farma dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembeli bahan baku, yang kedua, pembayaran gaji, yang ketiga, biaya operasi, dan yang keempat, biaya sewa, yang terakhir, biaya fasilitas. Untuk revenue stream, pendapatan dari penjualan aset seperti obat dan alat kesehatan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Risma Muamal Fatan. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi dari PT Kimia Farma. Seperti yang dipaparkan di PPT kelompok kami, yaitu ada direktur seperti direktur utama, direktur portofolio dan pengembangan bisnis, dan lainnya, dan juga general manager dan manajer. Bidang PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama ada divisi Business Development, divisi Research and Development, divisi Supply Chain, divisi Procurement, divisi Sekretaris Perusahaan, divisi Satuan Pengawasan Intern, divisi Keuangan, divisi Umum dan Teknologi Informasi, yang terakhir ada divisi Human Resource. Terus ke jabatan.
Yang pertama ada Bapak Mustafa Fauzi yang sebagai Komisaris Independen ditunjuk sebagai Komisaris Independen untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS tahun buku 2019 pada tanggal 29 Juli 2020 untuk menjabat sampai dengan RUPS tahun buku 2024. Yang kedua ada Bapak Rahmat Hidayah Pulungan sebagai Komisaris Independen. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB perseroan pada tanggal 18 Agustus 2021 untuk menjabat sampai dengan RUPS tahun buku 2025. Yang ketiga ada Bapak Wiku Adi Sasmito. Beliau ditunjuk sebagai komisaris untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS tahun buku 2021 pada tanggal 11 Mei 2022 untuk menjabat sampai dengan RUPS tahun buku 2023. Yang keempat ada Bapak Dwi Ari Purnomo. Beliau ditunjuk sebagai komisaris untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS tahun buku 2020 pada tanggal 28 April 2021 untuk menjabat sampai dengan RUPS tahun buku 2025. Berikutnya ada Bapak Abdul Qadir. Beliau ditunjuk sebagai komisaris utama untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS tahun buku 2020 pada tanggal 28 April 2021. Berikutnya ada Bapak Subandi Sarjoko. Beliau ditunjuk sebagai komisaris untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS tahun buku 2018. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Natasha. Baik, terima kasih Mbak Devi. Sama Mbak. Next slide, Mas. Di profil direksi yang pertama ada Bapak Ferdi Budidarmo, yaitu sebagai Direktur Utama. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS luar biasa pada tanggal 18 September 2019 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 23 tanggal 23 September 2019. Yang kedua yaitu ada Ibu Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS tahun buku 2020 pada tanggal 28 April 2021 yang telah dilembagakan dalam Akta nomor 1 tanggal 4 Mei 2021. Yang ketiga yaitu ada Bapak Dharma Syahputra, Direktur Umum dan Human Capital. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Umum dan Human Capital untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahun buku 2018 pada tanggal 7 Mei 2019 yang telah dilembagakan di Akta Notaris nomor 36 tanggal 14 Mei 2019. Selanjutnya ada Bapak Andi Prahazos, Direktur Produksi dan Supply Chain. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain untuk periode pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tahun buku 2018 pada tanggal 18 September 2019 yang telah dilembagakan dalam Akta nomor 23 tanggal 23 September 2019. Kemudian ada Bapak Imam Fathur Rahman, Direktur Pemasaran dan Komersial. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan Komersial berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tahun buku 2018 pada tanggal 18 September 2019 yang telah dilembagakan dalam Akta nomor 23 tanggal 23 September
2019. Kemudian yang terakhir ada Ibu Jasmine Tarsono sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis. Beliau ditunjuk pertama kali sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tahun 2019 pada tanggal 18 Agustus 2021. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan profil pejabat eksekutif. Untuk yang pertama yaitu ada Bapak Budi Herutomo, menjabat sebagai General Manager Satuan Pengawasan Inter, menjabat sejak 9 November 2020. Yang kedua ada Bapak Eva Fairus, General Manager SBU Marketing dan Sales Produk Farmas, menjabat sejak 1 November 2017. Selanjutnya ada Eka Puji Rahmadi sebagai General Manager SBU Marketing dan Sales Produk Non-Farma, menjabat sejak 1 Februari 2021. Yang keempat ada Diah Juliana P. sebagai General Manager Riset dan Pengembangan Produk, menjabat sejak 1 Februari 2021. Selanjutnya, ada Wisnu Sotcahyo Eko Prastowo, menjabat sebagai General Manager Pengembangan Bisnis, menjabat sejak 1 Februari 2018. Selanjutnya, ada Andrea sebagai General Manager SBU Manufaktur, menjabat sejak 1 Februari 2021. Selanjutnya, ada Enok Mimin Amaliana, menjabat sebagai General Manager Produsen, menjabat sejak 1 Februari 2021. Yang terakhir ada Astuti Asaru, menjabat sebagai General Manager Human Capital, menjabat sejak 1 November 2020. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Risma Muamal Fatan. Ada Bapak Ahmad Roni Hidayat sebagai General Manager Umum dan IT, menjabat sejak 1 November 2021. Kemudian ada Ahmad Malino Kurniawan sebagai General Manager Keuangan, menjabat sejak 1 November 2020. Kemudian Aris Irawan Doni menjadi General Manager SBU Property dan menjabat sejak 1 Mei 2020. Antara ada Ganti Winarno Putro menjadi General Manager Sekretaris Perusahaan, menjabat sejak 1 November 2017. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 17 mengenai PT Kimia Farma Tbk. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.